Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Iko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus banyak berbicara tentang menjadi seorang murid. Jika kita seorang percaya, itu mungkin kata yang sering kita dengar. Tetapi apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menggunakan kata murid? Untuk menjadi seorang murid, kita harus menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Dalam setiap hubungan, semakin banyak waktu yang kita investasikan, semakin banyak yang akan kita dapatkan dari Kristus. Itu juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjadi murid paruh waktu. Itu adalah tanggung jawab penuh waktu. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, siapapun yang ingin melayani aku harus mengikuti aku. Karena hamba-hambaku harus berada di tempat aku berada, dan Bapa akan menghormati siapapun yang melayani aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan 3 hal tentang pertumbuhan rohani, yaitu yang pertama, pertumbuhan rohani adalah sebuah pilihan. Ayat ini dimulai dengan kata siapapun yang ingin melayani aku. Jadi artinya Tuhan tidak akan memaksa kita untuk bertumbuh. Dan itu tidak akan datang juga secara otomatis. Tetapi kita harus menginginkan dan memilih untuk melayani Dia kalau kita mau menjadi muridnya. Jika kita merasa jauh dari Tuhan, itu bukan karena Tuhan telah menjauh. Tuhan selalu ada di sana, mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Kita memiliki pilihan untuk mendekat kepadanya atau menjauh dari hidupnya. Yang kedua, pertumbuhan rohani adalah sebuah komitmen. Tuhan Yesus berkata bahwa murid-muridnya harus mengikuti Dia. Setelah kita memilih untuk bertumbuh, kita harus menindaklanjutinya dengan komitmen. Kita bertumbuh dengan membuat komitmen. Menikah adalah komitmen yang membuat kita bertumbuh. Begitu pula dengan memiliki anak, atau mengambil pekerjaan baru, atau mengejar pendidikan. Setiap kali kita membuat komitmen, kita bertumbuh. Itu termasuk ketika kita berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani adalah sebuah hubungan. Tuhan Yesus berkata, hamba-hambaku harus berada di tempat aku berada. Ini bukan tentang aturan, ini bukan tentang ritual, ini juga bukan tentang rumus, ini juga bukan tentang banyaknya harapan. Tapi ini tentang berada bersama dengan Kristus. Jelas sekali, Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik hari ini. Jadi bagaimana kita bisa bersama dengan Dia? Cara yang paling kuat adalah dengan melakukan percakapan yang berkelanjutan dengannya. Itu bisa berupa doa singkat saat kita berbicara dengan seseorang di tempat kerja, membersihkan rumah kita, atau mengendarai mobil. Saat kita melakukan ini dari waktu ke waktu, kita akan mendengar Tuhan berbicara kembali kepada kita dengan mengisi pikiran kita dengan kebenaran dan menanamkan kesan di hati kita. Apakah kita siap untuk mulai bertumbuh sebagai murid Kristus? Sangat mudah untuk memulai. Kita luangkan saja waktu untuk selalu bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan biarlah kami siap menjadi murid yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.